kami untuk membahas peta konsep mengenai materi kalimat. Namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Yosia Abdi Saputra Katia sebagai presentator pertama. Perkenalkan, nama saya Merianti Sirante sebagai presentator kedua. Sebagai presentator ketiga. Nama saya Rispa sebagai presentator keempat. Nama saya Titik Kandaure sebagai presentator kelima. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita masuk pada materinya. Kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik dengan cara lisan maupun secara tulisan. Perlu kita ketahui bahwa di dalam kalimat itu kita harus mengawalinya dengan menggunakan huruf kapital dan biasanya pada kalimat terdapat tanda titik. Di dalam kalimat terdapat 5 unsur. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, sosok atau benda, sesuatu hal yang atau masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Adapun ciri-ciri subjek, yang pertama berjenis kata benda atau dibendakan, yang kedua menjadi inti atau pokok pikiran, yang ketiga dijelaskan oleh bagian lainnya, dan yang keempat menjadi jawaban dari pertanyaan siapa atau apa. Yang kelima, dalam kalimat pasif berposisi sebagai subjek. Unsur kalimat yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, dan biasanya berupa kata kerja dan kata sifat. Selain menyatakan tindakan atau perbuatan subjek, sesuatu yang dinyatakan oleh predikat dapat pula mengenai sifat, situasi, status, ciri atau jati diri. Subjek merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Unsur kalimat yang ketiga adalah objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verbal transitif, yaitu verbal yang menuntut wajib hadirnya objek. Ciri-ciri objek, yang pertama berupa kata benda, yang kedua letak setelah predikat, yang ketiga bila kalimat dipasifkan menjadi subjek, yang keempat jawaban dari predikat pernyataan apa. Unsur kalimat yang keempat yaitu pelengkap. Pelengkap merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berupa verba. Unsur kalimat yang kelima yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang kalimat yang lainnya. Letaknya biasa diawali, di tengah, atau di belakang. Keterangan dapat berfungsi menerangkan S, P, O, dan PL. Di dalam kalimat terdapat klausa. Klausa adalah gabungan kata yang minimal memiliki unsur subjek, predikat, dan merupakan bagian dari kalimat majemuk. Di dalam klausa ini terdapat 2 kalimat, yaitu Yang pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih klausa mandiri yang dihubungkan dengan kata penghubung setara atau dan, tetapi, atau melainkan, atau tanda koma. Yang pertama, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 atau lebih klausa yang terdiri dari 2 kalimat majemuk. Kalimat efektif terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kesatuan pikiran. Setiap kalimat harus memperlibatkan kesatuan pikiran yang mengandung satu pikiran pokok. Kesatuan kalimat ditandai oleh adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Kalimat secara gramatikal mungkin benar tetapi maknanya salah. Yang kedua adalah kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Yang ketiga adalah kelogisan atau penalaran. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide kalimat itu yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang keempat adalah kesejajaran. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya kalau di bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan
nominal. Kalau bentuk kedua menggunakan verba, bentuk keduanya juga menggunakan verba. Penekanan atau ketegasan. Penekanan atau ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan pada kalimat. Yang keenam yaitu kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif ialah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata, dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kevariasian. Untuk membuat kalimat yang tidak monoton dan menjemukan diperlukan adanya variasi. Kevariasian dapat ditempuh dengan berbagai cara. Yang pertama, variasi penggunaan kata. Dan yang kedua, variasi dalam pembukaan kalimat. Demikianlah presentasi kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.